Ya, saya Pramana Winardi. Saya kenal Lius itu udah 30 tahun, 37 tahun bersama dengan terbentuknya Gema Budi, Generasi Muda Buddhis Indonesia. Saya tahu Lius adalah ketua umum pertama dari Gema Budi dan saya ketika itu sebagai ketua departemen OKK. Lius itu menurut saya manusia antik kali ya, lebih cepat kali. Jadi kalau merujuk pernyataan Pak Suhardiman dari Soksi, Lius itu seperti celeng gitu, celeng. Buntutnya ditarik bukannya berhenti, dia malah makin nyerodok ke depan. Lius tuh begitu. Dia punya feeling, punya naluri lah untuk masuk ke hal-hal yang kadang-kadang orang tidak terpikir gitu ya. Dari hal-hal yang kecil di tangan Lius bisa menjadi besar ya. Tetapi yang saya paling terkesan dengan Lius adalah Lius itu termasuk teman yang menurut saya sangat setia kawan. Kalau teman itu lagi ada masalah, dia nggak pergi begitu aja, nggak meninggalkan ya. Nah, sejauh yang saya kenal, sulit dicari orang yang seperti Lius itu. Dia membela kaum yang terpinggirkan, membela hal-hal kaum Tionghoa dengan pertaruhan nyawa. Ya semoga Lius mendapat jalan yang terang, terlahir di alam bahagia. Semoga pada akhirnya Lius mencapai pencerahan sempurna. Lepaskanlah belenggu-belenggu duniawi, biarlah anak-anak, cucu-cucu mempunyai karma masing-masing supaya Anda tidak terbelenggu kepada dunia. Perjuangan Anda, dunia pada kehidupan ini sudah selesai, lepaskan. Biarkan semua berjalan sebagaimana adanya. Omi Tohut. Nama Omi Tohut, nama Omi Tohut. Saya Suatman Suwarta. Saya mengenal Pak Lius semenjak saya di Gema Budi. Sampai saat ini saya menjabat sebagai salah satu dari Dewan Pembina Generasi Muda Buddhis Indonesia di periode sekarang ini. Saya mengenal beliau dari sejak saya mahasiswa tahun 1992. Ya, tepatnya di daerah Mangga Besar di Kuan Im Tong. Saya mengenal sosok beliau sebagai seorang pejuang, sebagai seorang mentor, seperti yang sebelumnya saya sudah ungkapkan. Tiada kata-kata lain, dan Pak Lius itu seorang yang luar biasa, dimana tadi sebenarnya dikatakan oleh senior, beliau nggak pernah meninggalkan kawan, setia kawan. Demikian saya punya pengalaman-pengalaman beliau dalam organisasi di Buddhis maupun di lintas agama. Beliau itu benar-benar luar biasa. Dan tahun 2015 terakhir saya menjabat sebagai Sekjen Generasi Muda Buddhis Indonesia, beliau menitipkan pesan pada saya, Suatman, jangan masukin nama saya di Gema Budi. Ya itu menurut saya, kenapa Pak Lius? Ya kan, karena beliau itu, saya ada sesuatu yang besar yang saya harus lakukan. Ya disitulah jalur Pak Lius untuk keluar dari Buddhis, ya kan, untuk berkecimpung di dunia politik. Mungkin saya bilang untuk mengkritisi kondisi kepemerintahan. Makanya sekarang Pak Lius pun dalam perjalanan di organisasi itu banyak yang menghujat, menghina, menyangka yang bukan-bukan, tapi beliau tetap, ya kan, biarin Suatman, mereka menghina saya, menghujat saya, yang penting saya tetap berada di jalan yang menurut saya punya prinsip kebenaran. Semua mereka akan tahu pada akhirnya. Dan ya sekarang terbukti setelah beliau nggak ada, beliau boleh dikatakan sebagai tokoh kebangsaan yang penuh dengan kebinekaan,
pluralisme, di mana banyak isu-isu beliau sudah bukan Buddhis lagi, ternyata beliau tetap mengaku sebagai Buddhis, dan yang luar biasa selalu mengungkapkan beliau itu adalah ketua umum Gema Budi yang pertama. Jadi beliau nggak pernah meninggalkan teman-temannya, dan tetap beliau punya darah adalah Gema Budi. Jadi saya rasa cukup doa saya pada beliau, semoga dia bahagia. Tadi kata Om gate para sam gate bodi sawa. Semoga apa yang beliau harapkan dapat diteruskan oleh generasi pemuda, generasi yang akan datang. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu.